Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Askarim. Tetap semangat ya, semangat pagi. Kapanpun kondisinya kita harus semangat terus untuk belajar. Karena kita entitasnya adalah makhluk yang selalu ingin belajar. Anak-anak hebatku, anak-anak smartku. Generasi smart school berkarakter cerdas. Oke, anak-anak hebatku, anak-anak smartku, kemarin sudah teman Bapak menjelaskan mengenai perubahan dan teori-teori daripada perubahan sosial itu sendiri. Jadi anak-anak hebatku sudah pasti khatam akan apa itu perubahan dan teori-teori perubahan. Bapak tidak akan mengulas lagi, hanya sebagian kecil saja akan saya ulas apa sih sebenarnya entitas perubahan sosial. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perubahan sosial. Jadi apa-apa perubahan sosial, apa bentuknya, dan apa ragam daripada perubahan sosial akan kita ulas pada pertemuan kita kali ini. Tapi jauh sebelumnya kita misalnya mengulas apa yang ingin kita uraikan, tentunya hal yang paling fundamental yang harus kita lihat adalah apa kompetensi dasar memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial. Jadi yang ingin kita lihat pada pertemuan kita kali ini, kompetensi dasarnya adalah memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial, utamanya dalam kehidupan masyarakat kita. Tentunya berangkat dari hal tersebut, hal yang sangat substansial untuk misalnya pertemuan ini memiliki faedah dan makna, maka ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Tujuan pembelajaran yang kita capai adalah dapat menjelaskan dan menunjukkan jenis-jenis perubahan sosial yang terjadi. Jadi perubahan sosial itu bukan hanya misalnya kita mampu melihat menyebutkan, tetapi kita mampu menjelaskan secara runtun kira-kira apa yang jenis-jenis perubahan tersebut, apa bentuk-bentuk daripada perubahan tersebut, apa wujud-wujud daripada perubahan sosial tersebut. Sebelum lanjut mengenai entitas dan jenis-jenis serta bentuk-bentuk daripada perubahan sosial, mari kita lihat gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, kira-kira misalnya apa yang anak-anak hebatku mampu terawangkan? Apa anak-anak hebatku yang mampu memberikan suatu stimulus? Apa stimulan yang bisa kita tangkap? Ada orang naik kuda, ada mobil canggih, ada anak-anak yang bermain dengan riangnya, menggunakan ban sepeda bekas, ada anak yang mendongakkan kepala. Dengan virtual reality-nya, ada konten yang telepon menggunakan alat komunikasi masih menggunakan kabel, dan ada yang tidak menggunakan kabel. Ada anak yang bercakap dengan robot. Kira-kira berdasarkan kalau kita misalnya mampu menjelaskan, gambar ini akan memberikan
penjelasan bahwa realitas di kehidupan kita ini terjadi seperti ini. Bagaimana proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana awalnya orang berkendara menggunakan kuda. Setelah itu berganti lagi. Ada perubahan lagi yang terjadi. Orang selain untuk efisiensi waktu dan memangkas jarak, makanya menggunakan mobil. Ternyata mobil ini bukan hanya digunakan seperti apa, tetapi ini adalah daya prestasinya. Ada nilai-nilai yang harus ditunjukkan bahwa kami memiliki legitimasi kuasa dari hal tersebut. Gambar yang ketiga, bagaimana anak-anak dengan riang bahagianya. Dengan begitu bahagianya bermain dengan ban sepeda bekas, ban motor bekas. Permainan-permainan seperti ini ternyata mampu menghidupkan suasana kebahagiaan dalam komunitasnya. Kelompok-kelompok ini mampu menghidupkan suasana. Orang dulu enak sekali bermain. Tidak menggunakan misalnya perangkat teknologi yang terjadi. Tetapi anak-anak hidup bermain. Ada kreativitas yang ditimbulkan. Ada kebahagiaan, percikan kebahagiaan yang muncul setiap raut mereka. Dengan bermain secara kolektif. Yang ketiga adalah ada virtual reality. Ternyata pergeseran-pergeseran daripada waktu ini merubah konteks realitas itu bukan hanya yang tampak, tapi ada virtual realitas. Ada realitas yang secara virtual. Seakan-akan diproyeksikan dia bermain, padahal pada entitasnya dia bermain sendiri. Hidup dalam kesendirian, ada pola perubahan. Yang dulu dalam segi komunitasnya, sekarang sendiri seakan-akan bermain dengan kelompoknya. Seakan-akan dia bagian daripada misalnya kelompoknya. Makanya itu namanya virtual realitas. Yang ketiga, orang menggunakan kabel. Dulu bayangkan saja, perangkat telekomunikasi untuk sarana komunikasi masih menggunakan perangkat telepon. Walaupun sisanya masih ada sampai sekarang. Tetapi banyak pergeserannya. Orang lebih melihat nilai efektif dan efisiensinya. Efektif dan efisiensinya ini dirubah dengan menggunakan smartphone. Orang tidak lagi misalnya sibuk teleponnya harus manjang kabelnya. Sekarang telepon tidak menggunakan kabel atau bahasanya nirkabel. Jadi ada faktor efisiensi, ada perubahan-perubahan. Ada pergeseran-pergeseran dari bentuk yang dulu sangat sederhana ke bentuk yang lebih kompleks dan lebih maju untuk ke depannya. Gambaran terakhir adalah bagaimana kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus terjadi dalam hidup. Fase revolusi 4.0, di mana tingkat kecerdasan itu bisa dibuat. Di mana kita harus berdampingan dengan hasil-hasil daripada rekayasa tersebut. Kita harus berdampingan dengan teknologi kalau ingin maju ke depannya. Society 5.0 mengatakan bahwa masyarakat ini harus maju, harus berdampingan dengan teknologi supaya bisa menyongsong kehidupannya, bisa lebih fleksibel, bisa lebih efektif dan efisien. Tenaga kerja dipangkas, digantikan dengan robotisasi. Bagaimana hal-hal tersebut terjadi? Apa double efek yang terjadi dalam realitas kita? Tentunya ini bagaikan ibarat efek domino. Satu perubahan akan menyisir perubahan-perubahan yang lain. Satu perubahan akan menimbulkan efek apakah cost and benefitnya daripada perubahan yang lainnya. Jadi apa sebenarnya substansi daripada perubahan sosial itu? Kalau kita mereview kembali misalnya pertemuan berikutnya, substansi dari perubahan sosial sebenarnya adalah bagaimana perubahan itu mampu menggeser suatu paradigma dalam suatu masyarakat, menggeser tatanan-tatanan atau struktur dalam masyarakat. Struktur tersebut mampu mempengaruhi suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah bagaimana hubungan satu sama lainnya terjadi. Jadi apabila suatu hubungan rusak, maka akan merusak sistem-sistem yang lainnya. Merusak pola-pola hubungan yang lainnya. Akan terjadi efek-efek berganda terhadap perubahan-perubahan yang lainnya. Jadi perubahan struktur ini adalah lebih diarahkan kepada bentuk apakah dia berbentuk konteks material maupun imaterial.
Biasanya dalam struktur dalam satu masyarakat itu bisa berbentuk nilai-nilai, bisa berbentuk norma. Jadi ada tataran-tataran nilai yang akan berubah dalam satu masyarakat. Yang dulu masyarakat melihat bahwa kalau untuk membeli misalnya baju, untuk membeli misalnya barang yang mereka inginkan harus berkunjung ke pasar secara fisik. Sekarang bergeser, tinggal gesek, tinggal pilih item-item seperti apa. Teknologi menggeser keadaan yang ada. Teknologi merubah suatu pola pikir dalam suatu lingkungan kehidupan. Karena persoalan-persoalannya, asas-asas kebutuhan. Ingat, kebutuhan bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi paparan-paparan yang semakin lama yang dimunculkan yang kita lihat di beranda Facebook, di beranda TikTok, atau di media sosial yang lainnya. Lambat laun itu akan membuat suatu kita, walaupun tidak memilih, walaupun tidak ingin belanja, tetapi karena faktor misalnya melihat paparan-paparan itu akan terproduksi dalam pemikiran kita untuk melakukannya. Ada pola-pola konsumtif yang terjadi dalam suatu masyarakat kita. Ada perubahan-perubahan nilai, ada tataran-tataran yang bergeser dalam suatu masyarakat kita. Jadi perubahan sosial adalah proses berubahnya tatanan masyarakat atau struktur dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial lainnya. Artinya bahwa ada efek domino yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi ini akan berefek. Apakah efeknya itu bisa kita klasifikasikan dalam bentuk lambat atau efeknya itu bisa kita klasifikasikan dalam bentuk cepat. Untuk melihat hal-hal tersebut, untuk memberikan suatu menghatamkan apa yang ingin dikatakan dalam bentuk-bentuk sosial, perubahan sosial, maka perlu kita lihat sebagai berikut. Bentuk-bentuk perubahan itu ada beragam, ada kurang lebih 4 berdasarkan perspektifnya. Berdasarkan hal-hal yang sangat substansial, yang bisa diklasifikasikan ada bentuknya 4. Perubahan berdasarkan waktu. Ingat, waktu akan merubah seseorang. Apakah misalnya masyarakat bisa dirubah dengan tataran cepat atau dia berubah dalam bentuk yang step by step. Waktu akan menyisir yang terjadi dalam suatu masyarakat. Apakah dia misalnya berubah secara memberikan suatu pressure yang sangat cepat sehingga dia berubah menjadi lompatan hebat, atau dia mengalami proses yang sangat lambat. Hal-hal tersebut terjadi dalam suatu masyarakat kita. Bagaimana masyarakat kita yang dulu dengan masyarakat kita sekarang? Bagaimana variabel-variabel pembanding-pembanding contoh-contoh yang dulu dengan yang sekarang? Bagaimana pergeseran-pergeseran yang dulu dengan yang sekarang? Perubahan berdasarkan waktu, range-nya adalah bagaimana timing-timing itu berubah. Bagaimana waktu-waktu itu berubah. Proses itu berdasarkan durasi waktunya. Ada perjalanan waktu yang terjadi. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Jadi ada double efeknya. Double efek seperti apa? Apakah efeknya berdasarkan sektoral, sepihak, atau berefek berdasarkan luas? Apakah dampaknya bersifat kecil, skalanya kecil, daya ledakannya kecil, atau dia bersifat besar? Tentunya kalau kita belajar, kita merangkak dari hal tersebut, maka efek-efek ini harus kita misalnya lihat, harus kita sisir, harus kita tafsirkan dengan sangat bijak dalam sekarang. Jadi perubahan sosial ada perubahan berskala berdasarkan waktu, ada perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, besar dan kecilnya. Perubahan sosial berdasarkan sudut pandang, cara masyarakat memandang perubahan tersebut. Seperti yang saya katakan, bahwa perubahan itu mau tidak mau harus terjadi. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah, masyarakat itu adalah makhluk yang dinamis. Sedangkan manusia itu sendiri adalah sangat bosan dengan keadaan. Dia perlu memperbaiki tatanan hidupnya. Dia perlu memperbaiki hal-hal yang lebih, misalnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tekanan-tekanan seperti itu, makanya ada namanya berdasarkan perspektif sudut pandang masyarakat. Apakah dia diinginkan atau sama sekali tidak diinginkan? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan ekspektasi? Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Jadi selain misalnya berdasarkan sudut pandang, perubahan sosial juga dilihat berdasarkan perkembangannya. Apakah cost benefit daripada perubahan sosial?
Apa untung dan rugi daripada perubahan sosial? Tentunya cakupan untung dan rugi ini harus diperhatikan juga dengan secara seksama. Ingat, teknologi itu bermata ganda. Di satu sisi, apabila dia gunakan dengan baik, maka akan memberikan kemajuan kepada suatu bangsa dan negara. Tapi di sisi lain, apabila dia gunakan kurang tepat, maka akan menyebabkan kehancuran dan kemunduran dalam suatu masyarakat. Untuk lebih menangkap lebih luasnya, anak-anak hebatku, maka Bapak akan menguraikan bentuknya seperti ini. Perubahan sosial berdasarkan waktu. Seperti Bapak tadi katakan bahwa perubahan sosial rentetan waktu itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan menyisir kehidupan kita. Apakah sisirannya ini cepat atau sisirannya ini akan berbentuk sangat lambat? Apa yang cepat? Yang cepat biasa orang mengatakan namanya revolusi. Jadi perubahan berdasarkan waktu itu ada dua tataran yang sangat penting. Dua skop yang sangat penting dalam perubahan berdasarkan waktu, yaitu perubahan berdasarkan cara kita menangkap secara revolusi. Revolusi dan evolusi. Apa bedanya revolusi dan evolusi? Revolusi melihat bahwa perubahan itu adalah berlangsung dengan cara cepat. Masyarakat kita ini harus dirubah dengan cara cepat supaya terjadi loncatan-loncatan dan menghasilkan suatu hal yang lebih luar biasa ke depannya. Apa yang harus loncatan yang lebih luar biasa? Dimulai dari cara-cara kerja dan bagaimana cara kerja itu menghasilkan yang lebih baik. Kenapa misalnya revolusi, dalam misalnya revolusi ini terjadi? Karena persoalannya ada momentum yang harus dilakukan secara cepat. Syarat revolusi kan harus ada momentum. Momentum seperti apa? Ada koordinir. Harus ada koordinir yang harus dilakukan. Momentum dan koordinir, penguatan-penguatan daripada penokohan yang harus dilakukan, biasanya itu akan memunculkan revolusi. Ada pemimpinnya, ada momentumnya, ada hal yang lebih besar maknanya, ada hal yang lebih besar dampaknya, ada hal yang lebih besar manfaatnya kalau dilakukan. Bagaimana terjadi perubahan dalam suatu tatanan masyarakat kita. Bagaimana COVID-19 memaksa kita misalnya untuk anak-anak dirumahkan. Akhirnya banyak sekali misalnya inovasi yang muncul. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah bagaimana munculnya program Smart School. Dengan konsep hybridnya, dengan konsep kemampuannya yang luar biasa. Bukan hanya satu orang yang bisa menikmati, tetapi beragam orang mampu mengakses dan menikmati. Substansinya harus seperti itu. Jadi ada proses yang harus dilakukan di pangkas. Bagaimana terjadinya revolusi di Perancis yang harus dipangkas dengan jelas. Bagaimana hal-hal yang tidak di luar daripada hal yang diinginkan harus dipangkas dengan jelas. Jadi itu namanya berdasarkan revolusi. Ada perubahan yang terjadi secara langsung. Dan itu harus dilakukan karena ada momentum yang terjadi dalam suatu hal tersebut. Ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal tersebut bernilai benefit, bernilai keuntungan yang lebih besar. Dan banyak mudaratnya kalau tetap dipertahankan. Yang kedua adalah proses evolusi. Ingat, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang masih beragam akan nilai-nilai entitas budaya. Masyarakat kita ini adalah masyarakat majemuk. Tidak bisa kita misalnya jadikan suatu rujukan satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Komunitas yang satu dirujuk komunitas yang lainnya. Misalnya kita ambil sampel sederhana, kita ambil contoh sederhana pada masyarakat Kajang Amatoa. Di sana tidak terjadi perubahan yang substansial yang terjadi dalam kehidupannya. Lambat sekali perubahan yang terjadi di sana. Karena persoalan apa? Karena persoalannya di sana masih menganut yang bernuansa konservatif. Masih dipertahankan hal-halnya. Aturan-aturan yang mereka lakukan adalah papasangnya, berupa pesan-pesan. Jadi amanat dari kepala sukunya, amanat dari amannya, itu akan menjadi pembenaran bagi satu masyarakat.
Jadi jangan berharap kalau kita misalnya mau kajang menggunakan alas kaki dibuka. Dan wajib menggunakan pakaian hitam. Karena persoalannya bagi mereka adalah kekuatan untuk mempertahankan survive dari lingkungannya adalah mengikuti irama yang mereka ciptakan. Jadi ada evolusi, proses untuk perubahannya sangat lambat. Karena persoalan apa? Karena persoalannya mereka masih konservatif dengan keadaan. Mereka menganggap perubahan adalah ancaman yang akan mengikis nilai-nilai budaya yang terjadi pada kehidupan masyarakatnya. Jangan berharap misalnya pada masyarakat Kajang itu untuk menelpon kiri kanan. Jangan berharap masyarakatnya adalah masyarakat yang asik dengan gadgetnya. Masyarakat yang seperti apa. Mereka masih melihat bahwa perubahan-perubahan itu adalah suatu ancaman yang akan menyebabkan terkikisnya nilai-nilai entitas budaya pada masyarakat. Ada nilai-nilai yang akan terkikis apabila mereka melakukan hal tersebut seperti masyarakat di luar. Berdasarkan hal tersebut, kalau kita misalnya lihat lagi spesifik lagi beberapa contoh perubahan evolusi. Bagaimana bangsa kita merdeka? Coba bayangkan saja, perjuangan bangsa kita merdeka ini memerlukan timing yang sangat panjang. Sangat luar biasa prosesnya. Berapa nyawa yang harus dikorbankan? Berapa darah yang harus diteteskan? Dan berapa nilai-nilai material dan imaterial yang harus dikorbankan? Hal tersebut puncak momentumnya adalah di saat 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Rentetannya sangat panjang menuju hal tersebut. Jadi ada proses yang sangat panjang. Hal yang lain lagi yang misalnya bisa kita lihat adalah bagaimana konversi minyak tanah menjadi gas. Bagaimana konversi minyak tanah menjadi gas ini? Tentunya tidak serta-merta ini akan menjadi pola kebijakan pada waktu itu. Tidak serta-merta masyarakat mengikutinya. Tapi melalui proses. Masyarakat mengikutinya melalui proses. Karena ada pola kebiasaan yang mereka harus tinggalkan. Akhirnya apa? Pada waktu itu pemerintah mengambil suatu kebijakan secara step by step. Melalui misalnya edukasi positif dulu. Melalui misalnya edukasi dan pengawalan positif. Bagaimana manfaat, efisiensi, dan efektivitas menggunakan gas. Bagaimana juga misalnya contoh yang lebih sederhananya, bagaimana masuknya program keluarga berencana. 2 anak cukup. Padahal dalam suatu tataran masyarakat ada konsep yang berlaku, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Tentunya hal tersebut, berdasarkan misalnya hal tersebut, pemerintah mengambil suatu tindakan yang kebijakan yang solutif di dalamnya. Tidak serta-merta harus menghentikan banyak pola kebiasaan, frame yang terjadi, cara pandang suatu masyarakat yang mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Tetapi melalui proses. Ada proses-proses yang dilakukan. Ada pengawalan-pengawalan yang dilakukan. Ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dan ada variabel-variabel pembanding. Ada contoh-contoh yang bisa diperlihatkan. Dari kebijakan yang edukatif tersebut, dikawal dengan baik, dan diberikan lagi misalnya penyuluhan yang lebih produktif lagi. Bagaimana contoh-contoh misalnya kemiskinan itu akan terjadi dalam satu masyarakat karena persoalan-persoalan yang lainnya. Kurangnya nilai-nilai afeksi, kasih sayang terjadi karena persoalannya terlalu banyak misalnya hal yang harus dilakukan. Walaupun pada kenyataannya ada, tetapi itu adalah nilai-nilai sudah bergeser paradigmanya. Dengan keluarga berencana maka akan terpenuhi nilai sisi ekonominya, nilai sisi edukatifnya, masyarakat akan mudah menyekolahkan anaknya. Tidak lagi terbelenggu dengan kemiskinan yang mengakar dalam kehidupannya. Hal-hal positif tersebut dilalui bukan serta-merta, tetapi melalui proses edukasi, melalui proses step by step, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Bagaimana juga hal yang terjadi dalam perubahan kehidupan manusia? Tidak bisa kita pungkiri, konteks masyarakat kita dari food gathering, dari nomaden, dari masyarakat yang berpindah-pindah, akhirnya menetap. Misalnya pada masyarakat suku anak dalam, mereka masih menetap memilih begini. Tetapi sebagian besar ada nilai-nilai perubahan. Bahwa ternyata kalau memiliki rumah enak.
Jadi sosialisasi seperti itu dilakukan tidak serta-merta langsung diterapkan, tetapi perlu suatu kajian secara sosial, perlu suatu kajian secara budaya, perlu kajian-kajian yang bisa melihat bahwa gerakan-gerakan misalnya hal tersebut tidak serta-merta harus ditindaklanjuti. Dalam proses evolusi itu adalah hal yang paling substansial adalah step by step-nya, langkah-langkahnya, pematangan langkah-langkah karena ada proses pembiasaan secara berkala. Ada jenjang-jenjangnya. Bisa kita lihat juga misalnya dalam melihat proses terjadinya revolusi. Jadi ini kebalikan daripada evolusi. Kalau dalam revolusi adalah ada pressure, ada tekanan yang dipercepat, ada hasil yang ingin dilihat lebih mantap lagi karena persoalan momentumnya tadi. Ada momentum yang memaksa kita untuk melakukannya. Supaya apa? Supaya loncatannya lebih baik ke depannya. Beberapa contoh yang bisa kita lihat. Bagaimana pembangunan jalan layang dan tol. Karena persoalan efisiensinya. Jalan yang kecil ini akan merubah. Akan membuat macet. Akan menyebabkan masalah-masalah seperti apa? Masalah baru lagi. Makanya pemerintah membangun jalan layang dan tol. Apalagi yang lainnya, perkembangan sarana telekomunikasi. Apa menghitung nilai efektif dan efisiensinya? Tuntutan waktu yang harus dilakukan. Dulu perangkat kabel, sekarang diganti menjadi menggunakan tanpa kabel. Yaitu nirkabel. Tanpa kabel menggunakannya. Persoalan efektivitas. Coba bayangkan saja. Kalau sampai sekarang kita masih mengantongi handphone yang pakai kabel, luar biasa. Sampai ke sini, ke Bantaeng, dari Makassar ke Bantaeng, berapa panjang itu kabelnya. Tapi karena persoalan efektivitas dan efisiensi, makanya masyarakat harus dilakukan. Ada pressure yang harus dilakukan untuk melihat nilai efektif dan efisiensinya. Jadi produk-produk seperti ini adalah dilihat berdasarkan efektif dan efisiensinya. Dan momentumnya juga harus dilihat. Dari misalnya yang kabel dikonversi dengan cepat dengan menggunakan tanpa kabel. Nilai-nilai politik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nilai-nilai politik misalnya terjadinya revolusi politik. Bagaimana pemangkasan cara habis? Apa double efeknya dari terjadinya revolusi Prancis? Menyebabkan semua terjadi revolusi. Banyak kejadian rentetan revolusi yang terjadi. Ternyata revolusi Prancis ini menyebabkan revolusi-revolusi yang lainnya. Revolusi industri, revolusi seperti apa, nilai-nilai revolusi seperti ini. Bagaimana konteks yang dilihat secara misalnya turun-temurun, bagaimana konteks nilai-nilai kerajaan dipercepat, diadakan misalnya seperti apa, untuk lebih dilihat. Jadi ada misalnya konteks yang dilihat berdasarkan aspek manfaatnya. Yang terjadi dalam satu masyarakat yang bersifat absolut monarki, dikonversi dengan cepat, dipresur dengan cepat karena asas kebutuhan tidak relevansi dalam suatu masyarakat. Dulu kita mengenal sistem kerajaan, sekarang kita mengenal sistem demokrasi. Ada nilai-nilai relevansi, ada nilai-nilai keutuhan, ada nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan double manfaat yang lebih baik mudaratnya ke depannya. Kalau kita mengkaji hal tersebut, tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa selain berdasarkan timingnya waktunya, perubahan sosial harus dilihat berdasarkan sudut pandang masyarakatnya. Jadi masyarakat kita ini harus kita misalnya lihat, apa yang sebenarnya masyarakat kita inginkan, apa yang tidak diinginkan. Berdasarkan coveran sudut pandang tersebut, perubahan itu dibagi atas menjadi dua bagian. Yaitu perubahan berdasarkan apa yang dikehendaki atau perubahan yang apa yang tidak dikehendaki. Jadi dua hal ini akan menjadi pemicu berdasarkan sudut pandang masyarakatnya. Perubahan yang dikehendaki itu seperti apa? Perubahan yang dikehendaki itu adalah nilai manfaat yang lebih baik. Ada perubahan yang direncanakan, ada stepping-steppingnya, ada step-stepnya. Ada perencanaan secara matang terhadap perubahan tersebut. Tujuan akhirnya apa? Endingnya adalah nilai asas kemanfaatan. Ada manfaat yang lebih banyak kalau dilakukan. Bagaimana misalnya dulu kita kenal Repelita. Repelita 1, 2, 3, 4, 5.
Bagaimana konsep-konsep misalnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Bagaimana konstruksi perbaikan kebijakan-kebijakan itu yang harus dilakukan lebih baik. Dulu ada namanya kurikulum 13. Untuk lebih memantapkan lagi, makanya ada namanya lahir kurikulum merdeka. Jadi ada perbaikan, perubahan yang dikehendaki. Tujuan perubahan yang dikehendaki adalah supaya nilai-nilai asas kemanfaatan itu lebih banyak dirasakan oleh suatu masyarakat. Lebih banyak dirasakan oleh bangsa dan negara ini. Apa perubahan lawan daripada perubahan yang dikehendaki? Tentunya adalah perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah tidak bertemunya ekspektasi dalam suatu masyarakat. Tidak bertemunya harapan-harapan dalam suatu masyarakat. Ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi. Sederhananya misalnya bisa kita lihat contohnya adalah misalnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, bencana-bencana yang lainnya. Tidak ada masyarakat yang menginginkan terjadinya hal tersebut. Jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki biasanya adalah di luar daripada ekspektasi masyarakat. Di luar daripada jangkauan, di luar daripada harapan daripada suatu masyarakat. Harapan masyarakat tidak seperti itu, tetapi kenyataannya seperti itu. Belajar dari hal tersebut, tentunya kita harus menangkapinya lebih bijaksana. Menangkapinya lebih bijaksana artinya bahwa jangan sampai perubahan yang tidak dikehendaki itu terjadi secara beruntun dalam suatu masyarakat. Jangan pernah mengeksploitasi berlebihan terhadap alam kita. Karena sudah banyak negara misalnya kolaps, jatuh miskin gara-gara dia tidak memperhitungkan nilai asas perubahan yang tidak dikehendaki. Mengeruk habis-habisan, mengeksploitasi habis-habisan. Akhirnya apa? Tidak meninggalkan lagi sumber daya yang terjadi. Akhirnya alam menampar kita dengan suatu hal yang lebih mengerikan, dengan bencana-bencana. Harusnya banyak misalnya kita lihat berdasarkan apa yang harus kita lakukan berdasarkan variabel-variabel, contoh-contoh yang sudah dilakukan. Jangan pernah mengeruk habis-habisan. Jangan pernah merusak tatanan yang terjadi dalam alam. Sehingga alam lebih bersahabat sama kita. Coba kalau kita jalan-jalan ke Kajang, luar biasa asrinya kiri kanan. Karena perlakuan mereka terhadap hutannya luar biasa. Masyarakat misalnya konservatif masih memperlakukan bagaimana humanitas yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana memperlakukan tanah, bagaimana memperlakukan alamnya, sehingga alam menjaganya. Jadi entitas perubahan tidak dikehendaki adalah lebih banyak kepada hal-hal yang di luar daripada ekspektasi yang kita inginkan. Di luar daripada jangkauan masyarakat itu sendiri. Apalagi yang lainnya, anak-anak hebatku, anak-anak smartku, tetap semangat. Generasi smart school selalu cerdas. Perubahan sosial yang berdasarkan pengaruhnya. Ada perubahan sosial itu berdasarkan cakupan pengaruhnya. Ada pengaruh kecil dan ada pengaruh besar. Apa perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya? Biasanya itu lebih kepada misalnya bentuk-bentuk fashionnya, stylishnya. Hanya skopinya hanya sebagian sektoral saja yang berlaku. Tidak berlaku secara umum. Misalnya dari segi pakaian, dari segi fashion, stylishnya. Hanya sebagian yang merasakannya. Perubahan sosial kecil. Tidak meninggalkan efek yang lebih banyak dalam satu masyarakat. Apa lawan perubahan sosial kecil? Biasanya perubahan sosial besar. Apa perubahan sosial besar? Perubahan sosial besar itu adalah efeknya luar biasa. Bagaimana pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Bagaimana pergeseran dari masyarakat maritim ke masyarakat industri. Padahal kenyataannya kita adalah suatu masyarakat maritim yang kontaminasinya adalah negara kepulauan. Harusnya lebih banyak mendedikasikan misalnya daripada hasil lautnya. Tapi ada pergeseran-pergeseran. Pergeseran-pergeseran misalnya terjadi karena asupan kebutuhan terkadang. Lebih banyak misalnya gajinya di industri dibandingkan yang akhirnya masyarakat yang agraris dulu berpindah ke masyarakat yang industri.
Karena persoalan-persoalan yang lebih substansial kepada nilai-nilai benefitnya, nilai-nilai hal yang lebih dilihatnya berdasarkan scoping materialnya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Ingat, awal sudah saya katakan bahwa perubahan sosial itu memiliki ibarat mata pisau. Satu sisi dia bisa membedah dengan baik nilai kebaikan. Di tangan seorang dokter, dia bisa dijadikan sebagai asupan untuk memulai kehidupan baru. Bisa menghasilkan nilai-nilai kebaikan. Tapi di tangan seorang penjahat, pisau bisa membunuh seseorang. Seperti teknologi. Teknologi kalau dimanfaatkan dengan kebaikan, maka akan melahirkan suatu kemajuan. Teknologi kalau dimanfaatkan misalnya untuk keburukan, maka akan melahirkan suatu kerugian. Lompatan-lompatan seperti ini kalau misalnya dilihat berdasarkan arah perkembangannya, maka ada dua hal yang paling substansial yang terjadi. Yaitu bagaimana perubahan sosial bersifat progres dan bagaimana perubahan sosial bersifat regres. Apa itu progres? Progres itu lebih diarahkan kepada nilai-nilai kemajuan. Teknologi bisa membantu masyarakat. Teknologi bisa menaikkan harkat dan martabat suatu masyarakat. Teknologi mampu memberikan suatu sumbangsi besar dalam suatu peradaban suatu bangsa. Apa perubahan regres? Lawan daripada perubahan progres adalah regres. Perubahan regres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat ini akan misalnya dirugikan secara besaran terhadap hal tersebut. Apa yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki pada waktu Perang Dunia Kedua? Apa yang terjadi di Damaskus? Apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi pada negara-negara konflik? Apa yang terjadi pada misalnya negara-negara yang menggunakan teknologi untuk meluluhlantahkan pembangunan-pembangunan terjadi. Jadi kalau hari ini misalnya kita ditanya, Einstein ditanya, maka Einstein akan menangis dan bisa jadi juga dia tersenyum. Karena melihat hasil teknologinya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan. Tapi di satu sisi dia akan menangis juga. Melihat teknologinya dimanfaatkan untuk kehancuran suatu bangsa dan negara. Oke anak-anak hebatku, ada yang mau bertanya? Sama Negeri 3 Batang, silakan. Ya, silakan nak. Kita sama-sama ketahui bahwa setiap masyarakat pasti mengalami yang namanya perubahan sosial. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah perubahan sosial itu dapat dihentikan atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan luar biasa ya, di luar skenario. Oke, kita lanjut. Apakah perubahan sosial itu mampu dihentikan? Perubahan sosial tidak mampu dihentikan. Tapi perubahan sosial akan terjadi terus-menerus. Tetapi cara memperbaikinya adalah bagaimana problem solvingnya menghadapi perubahan sosial. Mungkin itu entitas pertanyaan dari anak. Bagaimana cara kita melihat perubahan sosial yang terjadi ini? Perubahan sosial yang terjadi ini adalah bagaimana kita menempatkan nilai-nilai diri kita. Bagaimana orientasi kita melihat perubahan sosial. Apakah orientasi kita melihatnya berdasarkan scoping hal-hal yang bersifat eksploitatif atau hal-hal yang bersifat produktif? Apakah kita misalnya melihat perubahan sosial itu berdasarkan nilai-nilai yang lebih tampak, atau bagaimana misalnya melihat nilai-nilai itu yang tidak tampak tetapi mampu memperbaiki jati diri. Jadi untuk memperbaiki keadaan yang ada, perubahan sosial tidak bisa dihentikan. Karena selama hidup ini masih berjalan, selama ritme waktu ini masih bisa berjalan, maka perubahan itu akan terjadi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperbaiki mindset kita menghadapi perubahan sosial. Cara pandang kita, sudut pandang kita yang harus kita perhatikan dengan baik. Orientasi kita melihat perubahan sosial. Apakah orientasi kita adalah orientasi yang produktif untuk melihat perubahan sosial? Apakah kita adalah orang-orang yang lebih bermakna di bagian daripada perubahan sosial? Jadi adalah
perubahan sosial yang harus kita lakukan adalah memperbaiki dirinya, memfilter hal-hal yang tidak dilakukan, yang misalnya memiliki sisi negatif lebih banyak. Memberikan dampak yang lebih banyak lagi ke depannya berdasarkan nuansa-nuansa positifnya. Bagi siswa, terus belajar. Ingat, apa yang kita misalnya tabur hari ini akan kita panen esok hari. Apa yang kita lakukan dengan semangat juang kita untuk terus belajar, giat, memperbaiki diri, maka akan memberikan efek untuk jangka panjang. Jadilah bagian sosial, lakukan hal-hal kecil, tetapi memiliki efek dampak yang luar biasa untuk ke depannya. Pelajar yang produktif. Seorang murid yang luar biasa adalah seorang murid yang menangkap makna transformasi keilmuannya untuk memperbaiki kehidupan yang lebih bermakna ke depan. Perubahan kecil, lakukan perubahan kecil. Filter semua perubahan yang ada. Tetap bermakna dalam kehidupan kita. Buatkan makna yang lebih baik. Sehingga apa? Kita menjadi influencer daripada perubahan itu. Bukankah satu langkah itu akan mencipta, satu langkah yang dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan langkah besar untuk ke depannya. Jadi tetap positif, berpikir misalnya untuk ke depan lebih baik, dan buktikan, berprestasilah. Buktikanlah lebih bermakna untuk ke depannya. Mungkin seperti itu barangkali. Perubahan tidak bisa dihentikan, tapi perubahan akan terjadi terus-menerus. Tergantung kita menafsirkan perubahan itu. Kita menjadi bagian daripada kemajuan perubahan, atau kita menjadi bagian daripada kemunduran suatu perubahan. Sudut pandang kita yang harus kita orientasikan lebih baik. Apakah kita bagian daripada orientasi marketing melihat perubahan itu hanya berdasarkan cost and benefit-nya, atau kita melihat berdasarkan orientasi produktif. Kita menjadi bagian dari titik perubahan supaya menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu ya nak ya. Apa contoh misalnya yang bisa dilihat tadi? Oke, kita lanjut. Bagaimana melihat misalnya berdasarkan contoh soal di atas? Kira-kira misalnya perubahan apa yang terjadi? Ada keyword yang sudah saya uraikan pertamanya. Ada momentum, ada hal-hal yang dijadikan sebagai spirit, ada role model yang digunakan. Supaya apa? Supaya misalnya terjadi perubahan tersebut. Jawabannya, betul. Jawabannya adalah sistem revolusi. Yang benar adalah revolusi. Terjadi revolusi. Bagian B. Dapat terjadi revolusi dalam suatu masyarakat. Jadi revolusi ini akan memberikan suatu efek yang sangat luar biasa dalam suatu masyarakat. Oke, sebagai titik closing, anak-anak hebatku hari ini tetap positif, tetap memberikan makna bagi kita semua. Berani mengambil perubahan, berarti anak hebatku siap untuk bertemu kesuksesan. Ingat, tetap positif, tetap memikirkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil taburan kebaikan kita kemarin-kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.